Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan air tanah freatis. Air tanah freatis ini air tanah air tanah dangkal yang berada di akuifer bagian atas. Air tanah ini berada di bawah permukaan tanah dan di atas batuan kedap air atau impermeable. Dan air tanah ini biasanya dipergunakan untuk membuat sumur. Kemudian ada air tanah arteris. Air tanah arteris ini berada pada dua lapisan kedap air. Letaknya itu di akuifer bagian bawah. Kan kalau misalkan freatis itu di akuifer bagian atas. Tapi kalau misalkan air tanah arteris ini beradanya di bawah. Terus air ini biasa dipergunakan untuk minum bagi penduduk. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuh pola aliran sungai. Yang pertama itu ada pola aliran sungai dendritik. Pola aliran sungai dendritik ini pola aliran yang cabang-cabang sungainya merupai struktur pohon. Pada umumnya aliran dendritik ini dikontrol oleh litologi batuan dan homogen. Selanjutnya ada pola aliran sungai trailis. Pola aliran yang menyerupai pagar dan umum dijumpai di perkebunan anggur. Pola aliran trailis dicirikan oleh sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah dan cabang-cabangnya berasal dari lereng yang curam dari kedua sisinya. Yang ketiga ada pola rektangular. Pola rektangular ini umumnya berkembang pada batuan yang resistensi terhadap erosi yang mendekati seragam namun dikontrol oleh kekar yang mempunyai dua arah dengan sudut tegak lurus. Yang keempat ada radial sentrifugal. Radial sentrifugal adalah pola aliran yang terletak di kerucut gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap muda dan arah alirannya itu menuju menuruni lereng. Yang kelima ada radial sentripetal. Radial sentripetal ini merupakan pola aliran yang berlawanan dengan pola radial di mana aliran sungainya mengalir ke tempat yang berupa cekungan. Jadi itu dia ngalir ke tempat yang berupa cekungan gitu. Yang keenam itu ada pola aliran pinet. Pinet ini adalah aliran sungai yang mana muara anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Sungai ini biasanya terdapat pada bukit yang lerengnya terjal. Dan yang terakhir itu ada pola aliran sungai anular. Pola aliran sungai anular ini aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dan dari satu titik ketinggian tertentu dan ke hilir dan arah hilir aliran kembali bersatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama itu ada litoral. Litoral ini adalah daerah yang terletak pada garis pasang dan garis surut air laut. Zona litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. Yang kedua itu ada zona neritik. Zona neritik ini dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Ciri zona neritik yaitu masih menembusnya matahari ke dasar laut. Di dalam zona neritik ini banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton, dan lainnya. Zona neritik ini bisa disebut juga zona laut dangkal. Dan yang ketiga itu ada zona batial. Di zona batial ini ketinggiannya 200 meter sampai 1.500 meter. Dan di sini matahari tidak bisa menembus ke dalam. Dan organisme laut jumlahnya juga terbatas. Dan yang terakhir itu ada zona abisal. Di zona abisal ini dengan kedalaman lebih dari 1.500 dan ciri-cirinya matahari sudah tidak ada lagi, suhu sangat rendah dan tidak ditemukan tumbuhan laut, adanya hanya binatang yang sangat terbatas. Contoh dari binatang itu palung laut.